ketidakdewasaan iman, ketidakdewasaan rohani. Kadang-kadang kita juga mengalami hidup kita dikuasai oleh iri hati dan perselisihan. Yang satu merasa diri paling benar, yang lain merasa diri paling baik dan suci. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini, Mazmur 33. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan, menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya Tuhan, suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dialah yang membentuk hati mereka dan memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Mazmur tanggapan pada hari ini meyakinkan kita, meneguhkan iman kita akan Allah yang selalu menjadi andalan kehidupan kita. Allah sendirilah yang menyelenggarakan kehidupan kita. Allah membentuk dan membimbing kita. Allah menjaga dan melindungi kita. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dialah yang membentuk hati kita dan memperhatikan segala pekerjaan kita. Itulah sebabnya pemazmur dengan jiwa raganya menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Karena Dia, hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Pengalaman iman yang sama dihayati oleh Santo Paulus dalam bacaan yang pertama dalam suratnya kepada umat di Korintus. Kepada mereka Santo Paulus menulis, "Kami ini hanyalah kawan sekerja Allah. Kalian adalah ladang Allah dan bangunannya."
Santo Paulus mengingatkan umat Korintus untuk menyadari diri sebagai manusia rohani yang telah dipilih oleh Allah sendiri. Dan karena itu, tidak boleh hidup mereka dikuasai dengan sifat-sifat yang manusiawi, bahkan duniawi. Sifat manusiawi dan duniawi itu dalam bacaan pertama ditandai oleh iri hati dan perselisihan. Umat yang mendengarkan pewartaan Santo Paulus tampaknya berada dalam suasana iri hati dan berselisih. Ada yang menyebut diri sebagai kelompok Paulus, ada yang menyebut diri sebagai golongan Apolos. Dan bagi Santo Paulus itu menunjukkan ketidakdewasaan iman, ketidakdewasaan rohani. Kadang-kadang kita juga mengalami hidup kita dikuasai oleh iri hati dan perselisihan. Yang satu merasa diri paling benar, yang lain merasa diri paling baik dan suci, dan akibatnya terjadilah perselisihan itu. Ini bukanlah ciri manusia rohani. Iri hati, perselisihan hanyalah indikasi manusiawi dan duniawi yang bahkan memecah belah dan menjauhkan kita dari kasih Allah. Padahal Allah sudah memilih kita, menjaga dan melindungi kita dengan kasih dan kerahiman-Nya. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat, kerendahan hati, rasa syukur dan sukacita, selalu mengandalkan Allah yang telah memilih kita. Kita hidup dalam perdamaian dan kerukunan sebagai manusia rohani di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.